Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas Algo 2 kelas E di sini akan mempresentasikan dan mendemokan proyek akhir algoritma dan pemrograman yang telah kami kerjakan dengan berjudul Gasha Go Cafe. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagasya Purnomo dengan NIM 2124 10103041 dan rekan saya Safiah Putri Adini dengan NIM 2124 10103037. Baik, mungkin kita langsung berlanjut untuk menjelaskan codingan itu sendiri ya, dan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan di baris satu dulu. Di sini kita mengimport library dari Tkinter untuk menampilkan GUI-nya. Lalu di sini ada import AST untuk membantu memasukkan username dan password ke database. Lalu di sini juga ada library fill untuk meresize image. Dan yang terakhir di sini ada import random untuk mengacak kode-kode pembayaran yang nantinya akan digunakan untuk proses pembayaran customer. Di sini juga kita membuat variabel window untuk menampilkan kanvas yang nantinya diisi oleh desain-desain login dan sign-up. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi sign-in, yaitu untuk mengembalikan nilai username dan password yang sudah diinputkan oleh user. Nah, jika username dan password-nya itu sudah benar, maka login-nya itu akan meneruskan ke menu selanjutnya, yaitu di sini ada menu transaksi di fungsi main. Nah, jika username dan password-nya itu tidak sama, maka akan muncul message box yang bertuliskan invalid login. Oke, selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yakni devsegin up command. Yang pertama di sini seperti yang awal tadi ada window.title, window.geometry, window.configure. Jadi di sini pengaturan dari Windows sendiri, pengaturan dari GUI sendiri, jadi namanya sign up, ukurannya, backgroundnya seperti itu. Terus setelah itu di sini juga ada devsegin up, di mana devsegin up ini hampir sama dengan devsegin in, yakni mengembalikan nilai inputan dari user. Cuma bedanya kalau di devsegin in itu ada cuma mengembalikan dua nilai yakni username dan password, tapi kalau di devsegin up ini mengembalikan tiga nilai yakni username, password, dan confirm. Setelah itu, setelah kita dapat nilainya di situ, maka akan melakukan pemvalidasian atau penyamaan. Jadi jika password sudah sama dengan confirm yang telah diinputkan tadi, maka akan melakukan sebuah proses try and accept, di mana try and accept ini fungsinya itu untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam program ini. Di mana di sini ada seperti yang dijelaskan atau rekan saya tadi, di sini ada AST, di mana AST itu fungsinya itu berhubungan dengan database itu sendiri. Terus ya akan diinputkan terus username dan passwordnya akan diinputkan ke database yang telah kami sediakan. Jadi seperti itu. Terus jika password tidak sama dengan confirm, maka akan keluar message box yang isinya itu invalid sign up, please check your password. Jadi seperti itu. Terus di sini ada devsegin, di mana ini akan berisi window.destroy. Jadi window.destroy ini fungsinya itu untuk menghancurkan atau menghilangkan window yang telah diatur tadi. Oke, yang selanjutnya di sini kita mendesain tampilan sign-up-nya, yaitu di sini kita menambahkan foto dengan menggunakan fungsi foto image, lalu menuliskan file fotonya. Dan di sini juga kita membuat frame dengan fungsi frame
yang nantinya akan diisi oleh textbook username, password, dan tombol sign up. Nah, di sini juga ada label sign up di dalam frame CNV ini yang sudah diatur fontnya, background-nya, dan font color-nya. Di sini juga kita mengatur tempat tulisannya itu. Di sini ada dev enter dan dev leave, di mana dev enter dan dev leave nanti akan digunakan di user bind. Nah, sebelum itu di sini sama username dan juga password, jadi akan saya jelaskan menjadi satu saja untuk mempersingkat waktu. Di sini dev enter itu isinya user.delete dalam kurung 0,n. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini kalau kita tekan, maka akan data di situ yang terlihat tadi akan tidak terlihat dan akan menjadi kosong. Terus di dev leave ini itu kebalikannya. Kalau misalkan kita tidak menekan atau tidak menyentuh dari text box tadi itu, maka akan ada data yang berisi username karena di sini ada user.insert null username, jadi seperti itu. Terus di sini user.entry, jadi di sini user akan menginputkan data di sini di Dropbox user ini yang sudah diatur beberapa pengaturan seperti pengaturan font dan pengaturan border seperti itu, dan juga pengaturan tempat. Terus di sini ada user.insert 0, username ya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Terus frame CNV ini frame tadi juga sudah dijelaskan ya. Terus di sini ada user.bind. User.bind ini fungsinya itu menjalankan di dev tadi, karena kan dev tadi kan nggak bisa berjalan soalnya belum dipanggil. Jadi di sini user bind ini fungsinya itu untuk mengikat dari dev enter dan dev leave itu sendiri. Untuk password itu sama seperti dev user tadi, cuma bedanya di sini nama dobroknya itu berbeda. Jadi mungkin tidak usah jelaskan ya, soalnya sudah sama-sama di atas. Begitupun juga yang di bawah ini, yang confirm password sama. Cuma bedanya juga mungkin lebih di tempatnya. Jadi ini place-nya X sama dengan 30 dan Y sama dengan 220. Mungkin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya di sini ada button, yaitu fungsinya untuk sebagai tombol sign up yang nantinya akan mengalihkan ke fungsi sign up. Nah, di button sendiri kita mendesain background-nya dengan warna ini dan warna tulisannya yaitu putih, dan tempat buttonnya itu berada di mana. Selanjutnya di sini juga ada label yang berisikan tulisan sudah punya akun dengan menggunakan fungsi label dan mengatur tempatnya. Nah, tempatnya sendiri di sini yaitu di bawah button sign up. Nah, di samping label sudah punya akun ini terdapat button sign in. Nah, button sign in ini jadi setelah kita menekan tombol sign up, maka kita bisa langsung menekan tombol sign in untuk langsung login ke menu selanjutnya. Oke, di sini juga ada desain dari tampilan login. Di sini sama seperti tadi, menggunakan foto, terus di sini juga ada logonya. Lalu dibuat frame untuk menempatkan tombol username dan password. Nah, di sini kita mengatur nama-namanya juga, heading yang namanya login. Baik, di sini ada username dan password. Di sini kan tadi itu untuk yang sign up. Jadi di sign up tadi kan ada username, password, dan confirm password. Cuma kalau di sini ini ada sign in. Jadi sign in ini hampir mirip dengan yang tadi, cuma bedanya di mana? Bedanya yang pertama yang jelas itu di posisi dari
MySQL itu sendiri. Sama di sini itu cuma ada 2, jadi di sini cuma ada username dan password. Kalau tadi kan ada 3 username, password, dan confirm password. Jadi di sini cuma ada 2, yakni username dan password. Bisa ke bawah sedikit. Oke. Selanjutnya di sini juga ada button. Nah, button di sini karena ini fungsi login, maka buttonnya adalah login, yaitu ketika kita sudah memasukkan username dan password, kita bisa tombol login untuk beralih ke menu selanjutnya. Nah, di button sendiri ini juga diatur background buttonnya dan warna dari hurufnya, huruf dari button tersebut, dan kita atur peletakan buttonnya. Di dalam fungsi login ini juga terdapat label belum punya akun seperti itu, dan di sini kita atur tempatnya yaitu di bawah button login itu tadi. Nah, di samping label kita terdapat button sign up. Jadi ketika user itu baru atau belum punya akun, maka bisa langsung menekan tombol sign up yang ada di samping label ini. Oke. Baik, di sini ada dev main, di mana dev main ini merupakan fungsi utama, yakni transaksi dalam program yang telah kita kerjakan. Di sini berisi variabel dictionary yang bernama menu, yang isinya itu index, dan juga ada list nama barang yang kita jual atau nama menu dan juga harganya. Terus setelah itu di sini ada SB, ya ini apa namanya itu list kosong. Di sini juga ada MyWay, di mana MyWay ini konfigurasi seperti biasa konfigurasi, cuma di sini menggunakan tk.level top level. Kalau misalkan menggunakan tk.tk itu maka tidak akan berjalan. Nah, terus di sini ada MyWay column figure. Jadi di sini column figure dan row figure ini fungsinya itu untuk mengatur kolom dan juga row baris. Jadi di sini itu akan mengatur satu kolom itu berapa jaraknya, satu row itu berapa jaraknya, jadi seperti itu. Terus di sini ada pengaturan frame top, frame bottom, frame left, frame right, dan frame left. Jadi ini fungsinya itu untuk mengatur bagian atas, bagian bawah, dan bagian kanan dan bagian kiri dari frame itu sendiri. Terus di sini juga ada pengaturan tempatnya ya, jadi frame top.grid, tempatnya itu row ke berapa, kolom ke berapa, terus tipe datanya bagaimana, kolom span-nya juga seperti apa, jadi seperti itu. Lanjut. Selanjutnya di sini ada pengaturan kolom dari bill. Nah, di sini pengaturan kolomnya, di situ ada berapa kolom yang harus disediakan dan jarak atau ini apa lebar kolomnya. Dan di sini juga di atas sendiri nanti akan ada tulisan yaitu item. Di kolom 1 ada item, kolom 2 ada price, di kolom 3 ada quantity, dan di kolom 4 ada total. Dan selanjutnya di sini ada fungsi my reset, yaitu untuk mereset kembali transaksi yang sebelumnya. Baik, di sini ada dev my bill. Kalau dev reset tadi kan sudah jelaskan teman saya itu untuk mereset. Kalau dev my bill ini justru untuk menampilkan ya. Jadi di sini ada total sama dengan 0, terus di sini akan mengambil nilai yang di tadi itu terus dijumlahkan di total sendiri, karena ini ada my str sama dengan str menu 1 str sb 1 iget seperti itu. Jadi
ya. Terus di sini juga ada LR1 sampai dengan LR32 ya. Jadi ini fungsinya itu untuk menampilkan dari bill itu sendiri kayak total di sini. Terus ada juga pajak 10%. Terus ada ini apa lagi ini? Teks gitu. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan itu sendiri. Terus di sini juga ada teks sama dengan 0,1 kali total. Jadi fungsinya ini dev my bill ini ya untuk menghitung jumlah total belanja dan juga sekaligus menampilkannya. Baik, Oke, lanjut. selanjutnya di sini ada variabel font 1 yaitu untuk menampung nama font, terus font size dan font style-nya. Font 2 ini juga sama, dan selanjutnya di sini ada kita mengatur desain dari menu transaksi. Yang pertama di sini kita mengatur background-nya dengan memanggil nama file, lalu kita atur dan kita resize menggunakan fungsi resize, dan di sini kita mau resize berapa. Selanjutnya, nah di sini yaitu penempatan background-nya seperti itu. Kita menggunakan satu grid. Nah, dan selanjutnya di sini ada menu 1. Menu 1 itu untuk menampilkan gambar dari menu-menu yang sudah kami sediakan. Nah, di sini kita memanggil file foto, lalu kita atur dengan meresize foto tersebut. Sehingga dari foto 1 dan foto-foto selanjutnya tuh sama ukurannya seperti itu. Lalu kita mengatur juga tempat dari foto tersebut agar tertata rapi. Dan di bawah foto menu itu terdapat label yang berisikan harganya. Lalu di label ini juga kita mengatur background-nya dan font color-nya. Dan kita juga menentukan tempatnya. Untuk selanjutnya ini di foto-foto selanjutnya atau gambar-gambar menu selanjutnya di sini sama fungsinya. Hanya saja kita mengganti penempatannya saja. X dan Y-nya kita ganti. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas. Jadi di sini ada menu 1 sama dengan itu akan menampilkan teks nama dari menu tadi. Misalkan di sini ada sushi, donat, tumpeng, kebab dan lain sebagainya ya. Terus di sini juga akan diatur penempatannya dan juga baris dan kolom keberapa itu penempatannya ya. Terus di sini ada pad X sama pad Y. Pad X sama pad Y itu border. Jadi setebal apa sih gitu loh. Kan sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi ada pad X sama pad Y itu. Terus di sini juga sama, menu 1 sampai menu 4 pengaturannya sama, cuma mungkin perbedaannya di nama dan juga di penempatan row dan kolomnya. Terus di sini ada SB1, TK dan Invar. Ini SB1 sampai dengan SB4 ini apa? SB1 sampai SB4 ini merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk menambah jumlah dan juga akan diinputkan ke SB atau variabel kosong tadi yang di awal. Nah, di sini di bawahnya juga ini ada menu 5 sampai menu 8 itu sama dengan yang di atas. Itu fungsinya juga untuk menampilkan namanya dan juga mengatur row dan kolomnya serta bordernya. Terus di bawahnya lagi mungkin ke bawah sedikit sama kayak di atas tadi itu untuk mengatur jumlah dari pembelian dari customer itu sendiri. Terus setelah itu ada untuk penutup dev ini ada window.mainloop ya. myway.mainloop. Jadi itu untuk menutup
Oh, ini ada B1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah B1 yang merupakan sebuah tombol bernama getBill untuk memanggil fungsi myBill yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, dan kita menentukan penempatan buttonnya tersebut. Di sini ada row 3, kolom 1. Di sini adalah tempat button getBill tersebut. Nah, yang B2 ini juga sama, yaitu tombol yang berisikan confirm yang nantinya jika kita tekan akan melakukan reset. Nah, di sini kita memanggil fungsi reset yang tadi sudah dijelaskan. Lalu yang ketiga di sini ada tombol juga, yaitu tombol bernama bayar, dan nantinya akan ke fungsi kupon, di mana fungsi kupon sendiri itu merupakan kode-kode pembayaran yang akan dilakukan oleh pelanggan. Oke, yang selanjutnya adalah dev kupon yang akan dijelaskan oleh Bagus. Jadi dev kupon ini berisi sebuah variabel bernama Kiowok, di mana variabel Kiowok ini merupakan sebuah list yang berisi string dari A sampai dengan Z. Terus ada juga angka 1 sampai dengan angka 4 yang menggunakan fungsi random.range, di mana range ini akan mengambil salah satu data dari range yang telah diberikan, di mana di sini kami memberikan range 1 sampai 100, berarti akan mengambil nilai dari 1 sampai 100, entah itu 1 ataupun 100, 98, 97, bebas seperti itu. Terus di sini juga ada huruf 1 sampai dengan huruf 4. Sebenarnya logikanya sama, cuma di sini karena ini yang diambil dari list menggunakan choice. Jadi random choice gitu. Terus di sini ada variabel GG. Variabel GG itu isinya apa? Variabel GG ini isinya kode tadi itu. Kode tadi itu didapat dari menambahkan dari angka 1 tambah huruf 1 sampai seterusnya sampai huruf 4 ya. Dan juga di sini perlu digarisbawahi bahwa dari angka 1 sampai angka 4 ini perlu diubah datanya terlebih dahulu. Karena kan tadi angka dan juga tipe datanya integer ya. Jadi perlu diubah menjadi str supaya bisa digabungkan. Terus di sini ada row sama dengan TK, load geometry, title, LBL info, grid. Jadi ini fungsinya itu ya untuk mengatur dari Windows-nya atau canvas-nya itu sendiri dan diakhiri dengan main loop untuk dev ini. Dan juga ada window.main loop ya untuk mengakhiri program yang telah kami kerjakan itu sendiri. Mungkin selanjutnya akan melakukan demonstrasi run program yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, tampilan pertama di sini kita akan menampilkan nih login. Nah, sebelum melakukan login, user yang baru kan tidak mempunyai akun, maka jika kita belum mempunyai akun, maka kita harus menekan tombol sign up terlebih dahulu, yang nantinya akan menuju ke tampilan sign up. Setelah menampilkan sign up di sini, kita masukkan username. Di sini contohnya Bagas dengan password 12345. Nah, di confirm password di sini harus sama dengan password yang telah dimasukkan sebelumnya, yaitu 12345. Nah, 12345. Mungkin dibuat beda dulu, Saf. Oke. Biar kelihatan namanya. 123 gitu. Nah, kita pencet sign up. Nah, akan muncul message box, yaitu tanda invalid. Oke. Jika sama, nah, akan muncul message box yang tulisannya successful sign up. Nah, setelah kita melakukan registrasi tadi di sign up, lalu kita bisa memasukkan
username yang tadi, yaitu Bagas. Passwordnya 12345. Lalu kita login dengan memencet tombol login dan akan menampilkan menu transaksi. Syaf? Syaf? Maaf, Ya, ya. pencet. Nah, di menu transaksi di sini ditampilkan nama-nama menu dan gambarnya juga ada, harganya juga ada. Nah, misalkan kita akan membeli sushi 1, kita bisa menekan tombol di sini. Jika ingin mengurangi juga kita bisa menekan tombol di bawah ini. Nah, seperti ini. Ini juga. Nah, jika kita ingin membayar, kita mencet tombol get bill di sini. Nah, di sini akan muncul itemnya apa saja dan harganya, terus kuantitinya sesuai dengan ini tadi, dan total setiap menunya. Dan di sini juga ada total dari semua menu yang dipesan, lalu ada pajaknya 10%, dan di sini adalah total akhirnya. Terus di sini juga ada confirm reset, di mana confirm reset ini, mungkin bayar dulu, Saf ya. Bayar dulu Ya. ini tombol yang akan menampilkan data dari kupon tadi ya. Nah, jadi ini data kupon yang akan digunakan untuk pembayaran. Jadi saat melakukan pembayaran akan menampil pelanggan akan memberikan kode ini kepada petugas yang sedang bertugas. Jadi seperti itu. Terus di sini juga sebagai fungsi terakhir ada confirm reset, di mana confirm reset ini akan menghapus transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Jadi kan ini ada 221, terus ini ada total belanja 220.000 akan hilang jika kita tekan confirm reset. Oke. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.